Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tutorial yang keempat, ya. Melanjutkan dari tutorial sebelumnya, yaitu tentang list. Jadi kalau di tutorial sebelumnya kita membahas tentang list yang berupa integer, ya, atau numerik. Nah, maka di tutorial ini saya akan bahas tentang list yang berupa string, ya. Jadi sebagai contoh misalnya saya buat list yang isi dari list itu adalah berupa string, misalkan kita tandai dengan kontennya this is list. Oke. Ini adalah isi dari list saya yang baru dibuat yang berupa value-nya berupa string, ya. Oke, kalau kita print my list, ini isi dari listnya, ya, dalam tanda petik adalah string. Kemudian misalnya kita ingin tahu apakah misalnya ada ingin mengecek, ya, apakah di dalam list yang kita punya itu ada konten yang isinya tulis. Nah, kita bisa menggunakan print in my list, ya. Nah, hasilnya true artinya betul. Jadi di list yang saya punya ini, yang baru dibuat ini, ada nilai yang isinya tulis, ya. Jadi ini untuk mengecek apakah mengecek isi, apakah list ini ada di elemen dari my list. Kemudian berikutnya sama seperti list yang integer, kita juga bisa mengecek, memperlihatkan misalnya saya ingin menampilkan indeks kedua, ya, indeks kedua dari list yang sudah saya buat. Maka seperti yang kemarin, my list 2 misalnya. Nah, jadi indeks yang kedua dari my list adalah A, ya. Jadi ini 0, ini indeks ke 0, indeks ke 1, indeks kedua. Nah, ini indeks keduanya adalah A isinya. Kemudian misalnya saya ingin menampilkan indeks yang ada di my list dari indeks dari indeks ke 0, ya, sampai dari sebelah kiri, ya, dari sampai kedua misalnya, maka perintahnya adalah seperti ini. Jadi yang ditampilkan adalah cuma ini, ya, indeks ke 0 dan indeks ke 1. Nah, tadi sama seperti yang di integer, kalau kita tampilkan, kita rubah menjadi 2, maka dia akan menampilkan, ya, indeks dari indeks kedua sampai terakhir. Ya, jadi ini, ya, 2 sampai terakhir, seperti itu. Kemudian kita mau menambahkan nilai baru di list string yang sudah dibuat, maka list kita masukkan misalnya tuh, ya, kemudian kita print lagi. Ya, jadi ada tambahan ini, ya, tambahan tuh, seperti itu. Kemudian ya, kalau misalnya kita mau menggabungkan
semua list ini ya menjadi satu kalimat, ya satu baris. Ya. Kita bisa menggunakan misalkan kita tetapkan dulu apa namanya. Sorry, mungkin sebelum masuk ke sana untuk menghilangkan elemen yang ada dalam list ini, sama seperti yang kemarin kita juga bisa menggunakan perintah my list remove. Apa yang di remove, misalnya kita remove lagi yang to ini, kemudian kita pilih lagi. Ya, sekarang to-nya hilang. Kemudian kalau misalnya kita mau gabungkan menjadi satu apa namanya, satu string ya, satu string tanpa ada apa koma-koma ini, nah, ini kita bisa buat separatornya dulu. Kita definisikan dulu separatornya lupa ini, kemudian ya, jadinya jadi seperti ini. Jadi satu string, satu kalimat. Jadi satu, this is my list. Jadi bukan di dalam satu kotak-kotak lagi. Baik, itu. Nah, sekarang kita masuk ke apa namanya, tuple ya, masuk ke tuple. Jadi jenis yang kedua, data struktur yang kedua yaitu tuple. Nah, tuple itu mirip dengan list. Jadi dia ada sequence data, ya urutan data, tapi bedanya dia bersifat immutable, jadi tidak bisa diubah, ya tidak bisa ditambah, tidak bisa diubah ya setelah didefinisikan. Nah, ini bedanya antara tuple dengan list. Kalau apa namanya, tadi kalau apa kalau yang list itu tadi adalah berupa bisa diubah, ya bisa di mutable, tapi kalau tuple ini dia sifatnya immutable, tidak bisa diubah. Contoh misalnya saya definisikan ya tuple satu itu isinya adalah, nah kalau tuple ini pakainya kurung buka kurung tutup ya, bukan kurung siku seperti ini. Misalkan ini adalah contohnya misalnya ini kota-kota di Amerika ya, Michigan. Kemudian kedua
Texas. Oke, ini kita sudah definisikan 3 tuple. Sekarang, yang kita mau print yang pertama. Ini isinya. Kemudian kalau kita misalnya mau menampilkan tuple pertama, dari tuple pertama dari indeks ke-1 sampai terakhir. Nah, maka isinya ini ya. Jadi dari 1, ini kan 1, 0, 1. Jadi dari 1 sampai 2. Nah, 2, kemudian kita juga bisa membuat list, ya, bisa membuat list dari tuple yang ada. Ya, misalkan kota Amerika ini merupakan list dari tuple ya. Jadi sekarang ini kita print Nah, ini ya. Jadi isinya adalah tuple 1, isinya tuple 2 dan tuple 3. Kemudian misalnya kita ingin menampilkan karena ini sudah list, maka kita bisa panggil ya, print misalnya kota Amerika untuk indeks yang kedua. Indeks yang kedua. Nah, ini indeks yang kedua, ini indeks pertama. Indeks ke-0, indeks ke-1, indeks kedua. Jadi kalau kita panggil indeks kedua, ya. Kemudian kita bisa masuk lagi, misalnya kita mau manggil indeks yang kedua, tapi dari hanya 2 ini aja, Texas dan Austin, maka kota Amerika, ya, itu indeks kedua, jadi 012 ini. Kemudian kita ada lagi yang dari indeks ke-1 sampai terakhir. Nah, kita lihat ya. Nah, yang ditampilkan ini ya, yang ditampilkan ini apa, Texas dan Austin ya. Jadi ini Texas dan Austin karena ini adalah dia di indeks ke-1 sampai terakhir, tetapi dia indeks kedua dari kota di Amerika itu adalah ini. List kedua ya, list di indeks yang kedua. Seperti itu. Kemudian ya, itu untuk apa namanya? Untuk tuple. Nah, sekarang berikutnya adalah struktur data berikutnya di Python disebut dengan dictionary, ya, dictionary. Nah, jadi dictionary ini seperti sesuai namanya ya, kamus, ya, buku kamus. Jadi dia di sana ada yang namanya key, ini yang namanya key. Kemudian ada yang namanya value. Jadi kalau kamus itu ada key-nya, kemudian value-nya apa, gitu ya. Kemudian key-nya ini harus bersifat unik. Kemudian
apa namanya, untuk key-nya ini harus berupa sesuatu yang immutable ya, string, contohnya string. Kemudian tapi untuk value-nya bisa menggunakan yang mutable, bisa menggunakan mutable. Ya, jadi dan key ini menggunakan tanda kurung kurawal ya, tanda kurung kurawal. Contohnya misalkan, oke, ya, contoh misalnya, ya, saya membuat dictionary ya, dictionary buku alamat ya, yang di sini buku alamat ini adalah berupa dictionary ya. Nah, tadi dictionary itu ada berupa key-nya, misalnya di sini bukan alamatnya, misalnya alamat email, alamat email, gampang ya, alamat email. Ya, alamat email ini berupa dictionary. Nah, misalnya saya membuat pertama namanya Guido ya, namanya Guido. Kemudian ini adalah Guido, ini adalah key-nya. Kemudian nilainya atau value-nya itu adalah misalnya Guido at python.org ya. Nah, ini apa namanya, yang pertama ya, ini isi dari dictionary yang pertama misalnya. Kemudian saya buat lagi key-nya, key 2 berarti ini, kalau ini key 1, ini key 2, ini value 1, ini value 2, ini misalnya Brandon ya. Dan ini alamat emailnya adalah Brandon at misalkan RT. Yang kedua, kemudian yang ketiga misalnya saya buat lagi artinya adalah RT. Nah, ini sudah jadi apa namanya, dictionary untuk alamat email ya. Sekarang kalau kita print misalnya, sekarang kita print alamat email. Alamat emailnya siapa? Nah, kita masukkan di sini. Misalkan kita tampilkan dulu, misalnya ini stringnya alamat email. Alamat email, misalnya kita buat string alamat email Guido. Maka nilainya adalah kemudian di sininya Guido. Ini ada error. Oke, sorry, ini harusnya koma ya, bukan. Nah, ini ya. Jadi alamat email Guido adalah ini. Nah, ini kita tambahkan misalnya di sini titik 2 biar apa namanya?
kelihatan rapi, kita run lagi. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini adalah dictionary-nya, ini key-nya, jadi ini key yang dari sini kita panggil. Kemudian untuk apa namanya value-nya, ini dictionary-nya, ini adalah value-nya. Kita panggil value-nya, maka akan keluar, kita panggil key-nya, maka akan keluar value. Ini key-nya ya, ini value-nya. Oke, itu kemudian kalau kita misalnya yang lain lagi, nah kalau kita ingin tahu key yang ada di dictionary, kita bisa tambahkan. Kan dictionary-nya tadi alamat email ya, email, maka kita tambahkan key. Nah ini nanti akan kita run. Nah ini ya, jadi key yang ada di dictionary ini kan key-nya itu ada Guido, ini Brandon, ini, dan spammer. Ya. Kemudian kalau misalnya kita mau tahu nilai dari yang ada di key yang ada di apa namanya dictionary, kita bisa menggunakan values. Nah ini ya, ini nilainya, ini value-nya, ini dictionary value, ini itu. Kemudian kalau kita ingin tahu berapa jumlah key ataupun elemen yang ada dalam dictionary ini, kita bisa tambahkan elemen dalam perintah len, sekarang ada 3. Kemudian kalau kita ingin menampilkan ya, memanggil yang ada di nilainya, kita juga bisa menggunakan perintah get ya. Print misalnya, kita menggunakan perintah get alamat email get. Nah, kita mau menampilin siapa? Mau menampilin misalnya si Guido. Nah, ini memanggil nilai yang ada di Guido ini dengan perintah get. Ya. Kemudian berikutnya adalah misalnya kita buat contoh lagi, misalnya kita membuat dictionary yang baru. Pertama kita definisikan dulu key-nya. Misalnya kita buat key untuk dictionary ini adalah berupa list, misalnya nama buah-buahan, kemudian ada spasi atau tidak nggak taruh ya, pengaruh. Ini untuk key-nya misalnya, kemudian kita juga buat untuk value-nya, karena kan dictionary itu terdiri dari key dan value ya. Dan key dan value bisa berupa list 3, 4, 10. Kemudian, nah baru setelah itu kita running dulu. Nah kita buat dictionary
ya, dengan nama foo. Ini berupa dictionary. Ini cara membuat dictionary dari apa namanya, dari list ya. Kita panggil print, panggil dictionary yang sudah dibuat. Nah, ini ya. Oke, ini dictionary yang sudah dibuat. Jadi apple nilainya ada 3, orange nilainya ada 4, banana 2, cherry nilainya 10. Kemudian kita mau mengurutkan dictionary tersebut, ya. Maka kita bisa nah, ini diurutkan dari apa namanya, dari huruf ya. Kalau ini diurutkan dari huruf karena key-nya berupa huruf. Jadi misalnya A, B, C, O. Jadi diurutkan dari hurufnya, huruf yang ada di key-nya. Dari A, B, C, ya. Kemudian O urutannya. Ya, kemudian kita juga bisa mengurutkan dengan menggunakan nilai dari apa namanya dictionary-nya. Kalau ini kan diurutkan berdasarkan abjad yang ada di key-nya ya. Nah, key itu bisa berupa yang tadi immutable atau berupa string. Nah, kalau kita mau mengurutkan dari angkanya dari nilainya, maka kita harus menambahkan dulu import, jadi misalkan from operator import item. Kemudian print ya, print dari perusahaan. Yang ini kan key sama dengan item getter yang apa yang ya, yang kalian ini nanti urutan dari key-nya berdasarkan sama dengan yang di atas dengan perintah item getter. Oh, sorry ini. Oh, sorry. Ya, ini salah. Ini titik. Salah titiknya. Salah ini. Ya, tadi salah. Ini koma ada titik.
Nah, ini mengurutkan berdasarkan, kalau ke item getternya 0, itu mengurutkan berdasarkan key-nya ya, berdasarkan apa namanya, alfabet key-nya. A, B, C, O. Nah, sekarang kita buat yang mengurutkan berdasarkan nilainya. Nah, ini kita copy paste, tapi yang item getternya kita ganti satu. Satu ini untuk apa namanya, value ya, bukan key. Kita run. Nah, ini baru diurutkan berdasarkan value-nya. Jadi 2, 3, 4, 10 urutannya. Nah, jadi seperti itu untuk apa namanya, dictionary ya. Baik, saya rasa cukup untuk tutorial yang ketiga ini. Nanti akan kita lanjutkan di tutorial berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.